semuanya, perkenalkan saya Aprilia Aldriani Tias, mahasiswi dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mengungkap rahasia di balik permasalahan menggunakan analisis pohon masalah dan analisis diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Apakah kalian tahu the real cause atau penyebab nyata di balik masalah-masalah ya itu tuh biasanya tersembunyi layaknya iceberg atau gunung es. Apa yang kita lihat di permukaan itu gejala awalnya saja atau belum pada penyebab yang sebenarnya. Contohnya yaitu di Kecamatan X terdapat angka obesitas tinggi yang terjadi kepada anak-anak di daerah tersebut. Obesitas dan overweight ya. Ini tuh masih hanya gejalanya, tapi apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Lebih baik kita kali menggunakan metode-metode analisis yang saya sebutkan tadi. Di sini kita dilatih sebagai detektif kesehatan untuk mengetahui mengapa kasus tersebut ini terjadi. Awalnya kita perlu mengetahui apa itu analisis pohon masalah dan analisis diagram ikan. Yang pertama yaitu pohon masalah. Pohon masalah itu adalah alat analisis yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak dari suatu permasalahan dalam organisasi, pekerjaan, dan masalah di kehidupan nyata. Proses analisis ini meliputi mengidentifikasi suatu masalah utama, menganalisis akibat, serta penyebab dari masalah tersebut hingga level yang lebih mendalam. Nah, analisis pohon masalah ini itu termasuk pendekatan yang membantu kita untuk mengidentifikasi komponen penyebab masalah yang sangat utama dalam suatu organisasi misalkan. Dengan menggunakan diagram ini kita bisa dan dapat merencanakan strategi yang solutif dan efektif untuk menangani berbagai permasalahan hidup. Model pohon masalah ini itu sangat penting ya untuk merumuskan suatu menganalisis, mengidentifikasi dan merumuskan suatu masalah dalam organisasi. Dalam model ini ada 3 bagian yaitu batang, akar, dan cabang. Akar yaitu penyebab ya, cause. Kalau yang batang itu problem atau masalah, dan cabang yaitu akibat dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Nah, keterlambatan atau masalah-masalah yang ada pada masalah utama tersebut yang sudah kita analisis tadi perlu dianalisis untuk lebih lanjut untuk mengetahui dan menentukan dampak penyebab. Analisis ini mencakup banyak sekali berbagai hal, misalkan mengidentifikasi kepuasan pasien atau mengidentifikasi masalah obesitas dari anak-anak yang ada di region X. Lalu kita beralih ke analisis fishbone dahulu. Nah, analisis fishbone atau fishbone diagram atau yang bisa kita sebut sebagai analisis diagram tulang ikan ini adalah alat visual untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah di tempat kerja, di kehidupan nyata, dan di organisasi. Dengan memecah dan membagikan berbagai masalah tersebut menjadi per kategori seperti mesin, manusia, metode atau proses, material, lingkungan, dan kebijakan, bahkan pengukuran atau measurement. Di sini kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan mencegah masalah serupa itu terjadi di masa depan. Analisis fishbone ini tuh sangat membantu kita dalam fokus untuk mencari akar penyebab masalah yang terjadi pada semua hal, bukan hanya gejala. Untuk merancang solusi yang lebih efektif itu pun bisa dan mencegah hal-hal tersebut kembali di masa depan. Dengan pendekatan ini kita dapat melakukan identifikasi penyebab tanpa pemborosan waktu. Oke,
Analisis tulang ikan ini metodenya yang sangat efektif untuk mengidentifikasi penyebab masalah dalam kualitas, misalkan produk atau misalkan kepatuhan minum obat tuberkulosis. Dengan memecah masalah menjadi kategori, kita dapat mampu menemukan akar penyebab dengan cepat. Untuk melakukan analisis pohon masalah terlebih dahulu, kita perlu menggunakan metode mengapa juga. Mengapa, dan mengapa. Why. Kita mulai dengan masalah utama terlebih dahulu dan bertanya mengapa hal ini bisa terjadi. Dari jawaban kita juga bisa bertanya. Dari jawaban yang sudah kita dapatkan dari pertanyaan pertama tersebut, kita bisa bertanya lagi. But why? Mengapa kok bisa begitu? Sampai tidak ada jawaban lagi terkait dari akar penyebab masalah tersebut. Di sini kita bisa melihat itu seperti perbedaan antara dokter yang hanya mengobati karena ada gejala dan dokter yang menangani dan mencari sumber dari gejala tersebut, mengapa dia bisa terjadi, dan memberikan pengobatan. Dengan kita mencari akar penyebab masalah, kita bisa mengobati dan mencegah hal itu terjadi lagi. Oke, sekarang kita berlatih menggunakan diagram pohon masalah dengan contoh banyaknya angka anak yang obesitas di kecamatan X sangat tinggi, misalkan. Kita perlu menggambar suatu pohon. Di daunnya atau cabang daunnya itu kita beli dampaknya, yaitu angka obesitas dan overweight pada anak di kecamatan X atau daerah X sangat tinggi. Lalu pada batang dari pohon tersebut kita beri catatan, yaitu mengapa angka obesitas pada anak di daerah X ini sangat tinggi. Oke, ini masalahnya. Lalu kita cari tahu jawabannya menggunakan critical thinking atau pemikiran kita yang sekiranya sangat mendekati untuk pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut, jawabannya yaitu karena kebiasaan makan makanan yang tidak sehat dari anak-anak. Misalkan hal itu, lalu kita bertanya, kok bisa sih anak-anak bisa tidak memakan makanan yang sehat? Kenapa mereka malah makan makanan yang tidak sehat? Oke, lalu kita ulik lagi, gali lagi, karena sudah ada pertanyaan 2 atau why 2, kita gali lagi. Misalkan ternyata orang tua memiliki banyak hambatan dan tantangan tersendiri karena mereka juga ada beban-beban hidup lainnya, seperti mereka kurang adanya edukasi atau pendidikan tentang gizi baik dan gizi buruk untuk anak-anak, sehingga mereka tidak bisa memberikan edukasi makan makanan yang sehat, junk food misalkan. Mereka biasa beli di restoran terdekat karena mereka lembur, mungkin. Lalu kita ulik lagi, kok mereka bisa enggak, kurangnya penyebab edukasi itu kenapa gitu kan ya, kok bisa anak-anak makan makanan yang tidak sehat. Dengan menggunakan pertanyaan tadi, ternyata orang tua juga memiliki hambatan lainnya. Misalkan mereka tidak bisa membeli makan makanan yang sehat karena terbatasnya akses ke makanan yang sehat. Misalkan di warung-warung lokal atau restoran-restoran lokal tidak menyediakan makan makanan yang bergizi. Mereka banyaknya junk food atau yang lain-lain. Hal tersebut bisa terjadi karena di lingkungan mereka itu lingkungan yang sangat padat hunian atau padat pekerjaan, sehingga mereka tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal tersebut, misalkan seperti itu. Lalu kita ulik lagi, lah kok bisa kok tidak ada waktu untuk anak-anaknya gitu kan ya. Ternyata masalah orang tua masih ada lagi, tidak adanya waktu untuk memasakkan makanan-makanan sehat kepada anak-anak. Mereka tidak diberi bekal sehingga hanya diberi uang biasanya, dan mereka sehingga anak-anak itu karena pinginan ya, jadinya biasanya mereka hanya membeli dari berbagai warung atau restoran-restoran yang kurang baik. Lalu
Mengapa kok anak-anak bisa makan makanan yang tidak sehat? Sudah ada faktor kebiasaan tadi, faktor kurangnya pendidikan tentang gizi baik dan buruk atau edukasi tentang gizi belum ada, terbatasnya akses makan makanan yang sehat dan gizi seimbang, lalu tidak ada waktunya orang tua untuk memasakkan anak-anaknya bekal yang baik. Lalu yang terakhir, tidak ada tersedianya fasilitas tempat olahraga atau playground untuk anak-anak bermain, karena dengan anak-anak bermain maka aktivitas fisik mereka juga meningkat. Nah, inilah kekuatan dari akar pohon masalah, analisis akar pohon masalah. Bisa kita simpulkan bahwa penyebab-penyebab ini bervariasi, tidak hanya dari orang tua tapi dari distribusi makanan yang tidak sehat juga banyak, atau juga tidak tersedianya fasilitas untuk atau hal-hal yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan para masyarakat. Sekarang kita praktik menggunakan analisis diagram tulang ikan dengan tema yang lain, misalkan seperti eh, tidak patuhnya para pasien TB dalam minum obat TB selama 6 bulan. Nah, hal ini sangat berdampak kepada mereka dan penularan ke orang lain atau ke masyarakat, sehingga banyaknya kasus tuberkulosis yang ada pada daerah Y misalkan. Tulang ikan sendiri memiliki struktur tulang ikan, ya, karena dari namanya saja adalah tulang ikan. Dari misalkan yang dampak atau akibat itu kita bagi menjadi dua bagian, ya. Dua bagian itu, yang satu kepala ikan itu adalah akibat, dan tulang-tulangnya yaitu tulang ikan itu cause atau penyebabnya. Lalu kita bertanya lagi, kepatuhan minum obat. Mengapa pasien atau pasien atau responden yang minum obat TB itu tidak minum obat TB? Mengapa kok bisa terjadi hal tersebut? Lalu kita menemukan jawabannya. Misalkan karena kita bagi tadi, kita dapat dari people dahulu atau manusia terlebih dahulu. Misalkan pengetahuan pasien itu rendah, misalkan. Lalu kesadaran pasien itu rendah, atau lupa atau sengaja berhenti dalam minum obat. Lalu faktor demografi atau usia, jenis kelamin misalkan, dan terakhir pendidikan, sehingga bisa jadi tidak adanya edukasi lebih lanjut mengenai minum obat tuberkulosis itu akan mengakibatkan resistensi terhadap bakteri tuberkulosis tersebut. Lalu kita gali lagi, misalkan kita cari dari proses tersebut dulu, proses minum obat misalkan, atau proses manusia itu tahu mengenai minum obat, kurangnya monitoring dari tenaga kesehatan tersendiri atau pendampingan dari keluarga misalkan, atau metode edukasi atau konseling yang tidak atau kurang menarik juga bisa. Lalu frekuensi edukasi yang kurang, biasanya lansia atau orang-orang yang bekerja itu tidak ada waktu untuk pergi ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan terdekat, sehingga mereka merasa alah gak usah minum obat. Nah, begitu. Lalu kita gali lagi dari kategori atau faktor lingkungan misalkan. Kalau faktor lingkungan, antara mungkin geografi dari daerah tersebut itu sangat jauh dari fasilitas kesehatan terdekat, sehingga fasilitas kesehatan tersebut di sana itu sangat terbatas. Misalkan di Papua misalkan, atau di tempat yang sekiranya benar-benar tidak ada layanan-layanan dari pemerintah. Lalu antara kepadatan dari tempat tersebut, huniannya sangat tinggi, misalkan banyak gedung-gedung atau daerah slum area. Lalu lingkungan kerja yang tidak mendukung, sehingga lingkungan kerja yang tidak mendukung itu seperti misalkan tidak ada waktunya istirahat untuk minum obat atau untuk makan.
pada pasien penderita tuberkulosis, misalkan hal tersebut terjadi. Lalu kita cari lagi faktor dari yang lain, misalkan bahan-bahan atau material tersendiri itu, misalkan obat yang banyak sekali. Pasien itu terkadang merasa takut untuk minum obat dikarenakan ada efek sampingnya. Nah, efek samping dari obat itu sendiri kan ya membuat pasien lebih sehat kan harusnya, enggak yang itu. Mungkin karena terkena banyak pendapat-pendapat atau opini-opini hoax dari media sosial mungkin saja. Lalu ada banyaknya jenis atau jumlah obat-obatan yang bervariasi dan ternyata efektivitasnya tidak seefektivitas pada obat yang aslinya obat TB misalkan. Lalu ketersediaan obat itu terbatas. Nah, kalau ketersediaan obat itu terbatas, maka kita perlu mencari terlebih dahulu bagaimana pendistribusian obat tersebut di daerah tersebut misalkan. Wah, itu perlu diulik lagi karena kita sudah mengetahui berbagai hal, banyaknya faktor-faktor penyebab masalah tersebut terjadi. Lalu kita cari dari equipment, hanya alat atau pengingat seperti leaflet itu untuk penderita TB misalkan. Nah, atau tidak ada pendampingan dari keluarganya, itu bisa terjadi. Lalu ternyata kemasan obat itu kurang menarik atau tidak praktis, atau rasa minum obatnya pahit. Nah, itu bisa terjadi sehingga banyak pasien yang sudah saya jijik untuk meminum obat tersebut karena terlalu banyak obat-obatnya atau pahit. Nah, lalu kita bisa lihat dari manajemennya, mungkin faktor manajemen. Dari faktor manajemen sendiri mungkin bisa kita cari dengan critical thinking kita, yaitu misalkan peran dari para apoteker atau peran dari pendistribusi obat tersebut belum maksimal ke daerah tersebut. Lalu ternyata dari pemerintah sendiri tidak ada regulasi atau kebijakan program yang mendukung kepatuhan minum obat tuberkulosis sehingga belum optimal. Lalu bisa dilihat dari sistem monitoring atau pengawasan dari keluarga pendamping dan dari tenaga kesehatan sendiri, karena mereka ada beban pekerjaan tersendiri yang tidak maksimal sehingga banyak sekali pasien lupa minum obat atau sengaja berhenti karena mereka sudah lelah misalkan. Dari analisis itu bisa kita cari tahu solusinya. Misalkan dari analisis pohon masalah tadi, karena mereka ternyata dari orang tua sendiri memiliki banyak tantangan tersendiri, mungkin adanya regulasi atau kebijakan yang memberikan program dari pemerintah, misalkan tentang program edukasi nutrisi untuk orang tua, atau kolaborasi dengan pemerintah lokal untuk menarik adanya market kesehatan atau investasi market kesehatan untuk adanya pasar yang secara gamblang menjual makanan-makanan yang sehat misalkan, atau kita memberi tempat untuk adanya playground yang aktif untuk anak-anak. Nah, itu perlu, atau tempat adanya olahraga. Lalu antara juga dari adanya kader di daerah tersebut untuk memastikan bahwa promosi kesehatan dan juga angka-angka tersebut berkurang ya, bisa. Nah, lalu dari solusi dari analisis diagram tulang ikan sendiri itu bisa kita cari strateginya, yaitu kita dapat menemukan intervensi yang baik untuk kepatuhan minum obat para pasien TB, misalkan dengan pasien memiliki kalender obat visual dari HP digital pengingat yang dibantu oleh kader atau keluarga sebagai pendamping untuk memonitoring konsumsi obat secara konsisten, misalkan agar selesai atau sampai pasien merasa
sudah dinyatakan sembuh oleh dokter dan para tenaga kesehatan. Lalu adanya dukungan dari keluarga dan juga adanya peningkatan dan perluasan staf-staf tenaga kesehatan untuk membantu dalam menangani hal-hal tersebut, dikarenakan kekurangannya staf tadi karena akibat beban kerja yang banyak dan banyaknya kasus-kasus masalah kesehatan yang lain yang terjadi, mereka tidak terlalu memonitoring atau mengawasi para pasien yang lain misalkan. Lalu harus adanya regulasi kebijakan yang mendukung dan mewajibkan program pendukung pengobatan kepatuhan minum obat para pasien TB dan melindungi hak kerja pasien selama pemulihan, sehingga mereka tidak tergantung dalam bekerja misalkan, dikarenakan beban kerja yang banyak tadi sehingga mereka kan lupa minum obat. Lalu kita juga menerapkan sistem pemantauan yang melacak tidak hanya konsumsi obat-obatan, tapi kita juga harus mendistribusikannya ke daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau, kita tidak bisa capai. Dari determinan atau penyebab masalah tersebut terkait kepatuhan minum obat ini, itulah solusi-solusi yang ada dan strategi-strategi yang mendukung untuk menangani masalah-masalah kepatuhan minum obat tersebut atau masalah-masalah kesehatan tersebut dengan pendekatan dari berbagai multisektor, tidak hanya dari tenaga kesehatan tersendiri juga, tapi dari lingkungan kerja, dari regulasi dari pemerintahan, dan faktor distribusi obat serta fasilitas dan layanan-layanan tersendiri untuk para pasien tuberkulosis. Nah, kasus ini secara kuat menunjukkan bahwa apa yang tampak itu tidak terlalu, hal sekecil itu ternyata seperti piramida yang sangat besar di laut. Nah, ini akan menjadikan berbagai kegagalan dan berbagai hal yang sangat-sangat parah jika tidak ditanggulangi. Maka dari itu kita perlu menerapkan analisis akar masalah, pohon masalah, lalu analisis diagram tulang ikan secara baik, sehingga kita mampu memberikan strategi-strategi yang baik untuk menganalisis masalah-masalah kesehatan yang terjadi. Dari berbagai contoh masalah yang telah saya paparkan tadi, masih banyak masalah-masalah kesehatan lainnya yang bisa kita cari penyebabnya, dan kita cari dan gali untuk mencari cara penanggulangan hal tersebut menggunakan analisis pohon masalah dan diagram tulang ikan ini. Nah, dengan ini kita mampu mengadvokasi pendekatan dan dari berbagai pemikiran dan diskusi dengan orang-orang yang lain atau praktisi-praktisi kesehatan serta praktisi-praktisi dari luar sektor kesehatan tersendiri juga untuk membangun intervensi kesehatan yang benar-benar efektif. Nah, dari sini saya pamit undur diri karena saya telah memaparkan dan mengungkap berbagai masalah, berbagai rahasia untuk menganalisis penyebab masalah-masalah yang ada di negeri ini. Akhir kata, terima kasih telah melihat video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.